yang terjadi hampir 2 tahun ini sangat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran jarak jauh belum sepenuhnya efektif, sehingga anak-anak hampir pasti akan kehilangan pembelajaran atau learning loss. Learning loss yang dialami hampir seluruh siswa juga berdampak kepada guru. Isu learning loss terus bergulir, hingga pada akhirnya pemerintah menginstruksikan sekolah untuk membuka pembelajaran tatap muka terbatas. Namun, efektifkah pembelajaran tatap muka terbatas untuk mencegah learning loss? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilfa Milati Aska, pengelola TPA Aisyah Darussalam di Desa Getasrabi, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan memaparkan bagaimana strategi lembaga kami dalam upaya mencegah learning loss di masa pandemi ini. Lembaga kami menerapkan strategi mapan untuk mencegah learning loss di masa PTPS. Apa itu mapan? M. Menyenangkan, A. Aktif, P. Produktif, A. Adaptif, dan N. Normatif. Melalui strategi mapan ini diharapkan dampak terjadinya learning loss bisa diminimalkan. Yang pertama yaitu menyenangkan. Bagaimana seorang guru mengelola pembelajaran agar menarik bagi siswa. Setelah setahun anak-anak belajar melalui jarak jauh, ini mereka bisa belajar lagi di sekolah. Anak-anak pun sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini mereka bisa lagi bermain di taman, bermain di kelas. Bermain di taman seperti ayunan, prosotan, mangkok putar, dan berlarian bersama teman. Pada pembelajaran PTN ini, guru kami menggunakan media Luspad untuk pembelajaran di sekolah. Dan juga menerapkan pembelajaran intuitif, di mana siswa bisa berkreasi sesuai dengan minatnya. Hal ini tentu saja menarik bagi mereka. Pembelajaran tatap muka terbatas ini benar-benar seperti angin segar bagi guru dan juga siswa yang sudah merindukan belajar di pembelajaran yang menyenangkan. Kami juga mengaktifkan program parenting di masa pandemi ini. Orang tua menjadi kunci utama keberhasilan pembelajaran anak di rumah. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus memotivasi orang tua agar mau belajar untuk membersamai anak. Berbagai cara kami lakukan untuk mendorong orang tua untuk mensukseskan pembelajaran tatap muka terbatas ataupun pembelajaran jarak jauh. Adapun metode yang kami lakukan yaitu yang pertama, melalui telekonferensi, yang kedua, melalui video parenting, dan yang ketiga, membagikan materi parenting ke dalam WhatsApp group. Selain itu juga kami para pendidik harus aktif menanyakan perkembangan anak melalui WhatsApp. Melalui materi parenting yang kami pilih yaitu yang aplikatif untuk diimplementasikan orang tua ketika mereka membersamai anak ketika di rumah. Adapun materi parenting yang kami pilih yaitu yang pertama, menjadi orang tua yang dicintai anak. Yang kedua, tahapan perkembangan anak. Yang ketiga, cara belajar anak usia dini. Yang keempat, bermain bersama anak usia dini. Dan yang kelima, mendidik anak tanpa emosi. Yang keenam, sinergi peran orang tua dan guru dalam mensukseskan pembelajaran bagi anak. Pandemi ini tidak hanya berdampak pada aktivitas belajar mengajar anak-anak, tetapi berdampak signifikan pula terhadap pendapatan sekolah. Sekolah kami yang menerapkan SPP harian, di mana siswa hanya membayar ketika mereka berangkat. Ketika mereka tidak berangkat, maka mereka tidak perlu membayar SPP. Hal ini tentu saja membuat kami kebingungan dari mana sumber pendapatan kami untuk menggaji guru kami. Pada akhirnya setelah kami berdiskusi bersama pengurus, bersama para pendidik lainnya, kami sepakat untuk membuat relawan APD medis. Nah, langkah pertama yang kami lakukan yaitu kami membuka donasi berupa uang ataupun APD bagi siapapun yang mau berdonasi. Yang kedua, setelah donasi itu terkumpul, kami membelanjakan sesuai dengan kebutuhan kami untuk membuat APD. APD yang kami buat yaitu face shield. Nah, untuk baju hazmat kami hanya berbelanja kain, kemudian kami jahitkan. Setelah kami belanja kebutuhan kami untuk membuat face shield, akhirnya kami membuat face shield bersama teman-teman pendidik yang lainnya di lembaga kami. Honor yang kita dapatkan bukan dari keuntungan kita menjual face shield, tetapi dari jasa kami dalam membuat face shield. Kemudian tugas dari pengurus yaitu mendistribusikan face shield dan juga
juga baju hazmat kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Dari kegiatan tersebut, kita tidak hanya mendapat penghasilan dari membuat face shield, tetapi kita juga membantu para tenaga medis untuk menangani COVID di negeri ini. Yang selanjutnya yaitu A, adaptif, di mana kita harus menyesuaikan kurikulum yang kita gunakan di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini, guru harus merubah format perangkat pembelajaran yang mereka gunakan, sehingga kurikulum yang mereka gunakan itu relevan untuk memaksimalkan pembelajaran anak ketika di rumah ataupun pembelajaran anak di kampus. Yang terakhir yaitu N, normatif, di mana kita dihadapkan pada norma baru di era pandemi, yaitu penerapan protokol kesehatan 5M. Yang lembaga kami lakukan yaitu kita mensyaratkan seluruh guru dan juga siswa yang datang ke sekolah untuk memakai masker, kemudian pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Demikianlah video saya tentang bagaimana upaya lembaga kami mencegah learning loss di masa pandemi ini. Selamat Hari Guru Nasional, bergerak dengan hati memulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.